kubuang ke laut. Sengaja hari ini kupakai semua yang pernah dia berikan kepadaku untuk membuang satu persatu ke laut. Tak satu pun benda-benda itu yang kuizinkan melekat di tubuhku saat aku telah menjadi mayat di dasar laut. Biarkan aku tanpa bekas sedikit pun darinya. Inilah saat yang paling tepat membuang segalanya ke laut. Dari atas kapal, muda dalam ketelanjangannya berdiri di tepi geladak dengan latar ombak dan burung camar. Sebuah pulau berbentuk bercak hitam dari kejauhan samudera terlukis di sampingnya dalam bingkai lensa. Dia sampaikan kepadaku sebelum dia melompat mengakhiri ombak. Ternyata tidak segampang itu membuang segalanya, katanya. Ada sesuatu yang tidak bisa dibuang begitu saja. Dia diam sejenak, memandang bercak hitam di kejauhan samudera. Dipandangnya lengkung langit agak lama, lalu bergumam. Bekas bibirnya tidak bisa kebuang begitu saja. Dia berpaling ke arahku. Tatapannya lembut dan menyejukkan. Lama dan agak lama mata itu memandang dalam tatapan yang mengambang. Maukah kau menghapus bekas bibirnya di bibirku dengan bibirmu? Katanya dalam nada ragu. Aku tersentak mendengar permintaan itu. Bekas ini akan kubawa pulang dan akan ada yang menghapusnya. Bagaimana dengannya? Akan kutumbuh bekas yang baru di bekas yang lama darimu. Apakah itu mungkin? Mungkin. Aku 54 dan kau 22. Itu tidak mungkin. Mungkin. Aku Datuk Meringgih dan kau Siti Nurbaya dalam usia. Apa yang memaksamu? Entahlah, aku pun tak. Oke, menginfokan juga ya teman-teman, karena malam ini juga DKM baru membuka warung. Monggo yang mau beli kopi. Bapak pulang, tunjukkan saja jalannya. Itu mobilku. Dia menunjuk ke sebuah Ferrari merah yang seperti nyenyir di depan toko. Aku pemilik toko ini. Aku terkejut, sejak itulah hidupku berubah. Jakarta 30 Juni 2000. Selamat malam semuanya. Saya Lucy. Sekarang saya akan membawakan cerpen dari Ernest Hemingway yang berjudul Tempat yang Bersih dan Terang. Malam sudah larut dan semua orang telah meninggalkan kafe, kecuali seorang lelaki tua yang duduk di bawah bayangan daun-daun pohon yang menghalangi cahaya lampu. Di siang hari, jalanan penuh debu, tapi di malam hari, embun mengendapkan debu dan lelaki tua itu suka duduk menjalari. Sebab ia sudah tuli, dan kini di malam hari, jalanan sepi dan ia bisa merasakan perbedaannya. Dua orang pelayan di dalam kafe itu tahu kalau lelaki tua itu sudah sedikit mabuk, dan sekalipun ia seorang pelanggan baik, mereka tahu bila ia terlalu mabuk, ia akan pergi tanpa membayar. Jadi mereka terus mengawasinya. Minggu lalu, dia mencoba bunuh diri, kata salah satu pelayan. Mengapa? Dia merasa putus asa. Apa sebabnya? Tak ada. Gimana kamu tahu tak ada? Dia punya banyak uang. Kedua pelayan itu duduk bersama di meja yang menyimpit dinding dekat pintu kafe dan memandang ke teras, di mana semua meja kosong, kecuali meja di mana lelaki tua itu duduk di bawah bayangan daun-daun pohon yang sedikit bergoyang di terpa. Keponakannya yang merawat dia, kan? Kamu bilang dia yang memotong talinya. Aku tahu. Aku tak mau hidup sampai setua itu. Menjadi lelaki tua adalah hal yang buruk. Oh, tidak selalu. Lelaki tua itu bersih, dia minum tanpa tumpah, bahkan sekarang ketika mabuk, lihat dia. Aku tak sudi melihatnya. Aku harap dia segera pulang. Dia tak peduli dengan mereka yang mesti bekerja sampai selarut. Lelaki tua itu melihat dari jauh.
Di manakah kamu? Aku kangen sama kamu. Begitulah sering mengirimkan pesan ke pagernya, meski aku tak tahu pasti ia berada di mana. Kemudian mendadak ia akan menelepon. Kapan kita kawin? Buset. Ku ingat dia berteriak menyanyikan lagu Brian May, Too Much Love Will Kill You. Tak bisa terus minum sampai lupa, sampai melayang, sampai mabuk. Kalau perlu tidak bangun-bangun lagi. Sudah 5 bulan aku menganggur. Ketika pertama kalinya aku bertemu dengan burung malang, aku tidak pernah menyesali semua hal yang pernah kulakukan di masa lalu. Hidup ini sebenarnya akan lebih punya makna kalau saja setiap detik kita tidak pernah berhenti memperjuangkan apa yang kita yakini, apapun resikonya. Cerpen klasik ya, dari tahun 56 oleh Ali Akbar Nafis. Pokoknya surau kamu. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuhan datang ke kota kelahiranku, dengan menumpang bis, Tuhan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuhan di jalan kampung. Ada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima membeloklah ke jalan yang sempit itu. Dan di ujung jalan nanti akan Tuhan temui sebuah surau. Di depannya ada kolam ikan, airnya mengalir melalui 4 buah banjuran pantai. Dan di pelataran kiri surau itu akan Tuhan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadah. Kakek menjawab, kenapa? Mudah-mudahan pisau cukur ini yang ku asal tajam-tajam ini menggorok-menggorokkan. Kakek marah? Marah? Ya kalau aku masih muda, tapi aku sudah tua. Orang tua menang rangga. Sudah lama aku tak marah lagi. Takut kalau imanku rusak karenanya. Kata, bila aku terkejut, Masya Allah, kataku bila aku kabur, apa salahnya pekerjaanku ini? Tapi ingin aku dikatakan manusia tertutup. Ketika kakek terdiam agak lama, aku menyalakan tanya. Ya, katakan kakek begitu, kakek. Ia tidak mengatakan aku tertutup, tapi begitulah kira-kira. Dan aku melihat mata kakek berlima. Aku jadi belas kepadanya. Dalam hatiku aku mengubah dia Jositi. Kedua tangannya ditopangkan ke pinggang sambil membusikkan dada dan menekukkan kepala ke kuduk. Ketika dilihatnya orang-orang yang masuk neraka, bibirnya menyembunyikan senyum mencengkak. Dan ketika ia melihat orang-orang yang masuk surga, ia melambaikan tangannya seolah hendak mengatakan, selamat ketemu nanti. Tak ada pekerjaanku selain daripada beribadah, menyembahmu, menyebut-nyebut namamu. Bahkan dalam kasihmu ketika aku sakit, namamu menjadi buah. Tapi kalau ada yang lupa aku katakan, aku pun bersyukur karena engkau lah yang maha tahu. Sungguh tak ada lagi yang kau kerjakan di dunia selain yang kau ceritakan tadi. Iya, itulah semuanya Tuhan. Masuk kamu, dan malaikat dengan sigapnya menjawab Haji Saleh ke neraka. Ada seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar Syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka dan bertanya kenapa mereka dinerakakan semua. Tapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tak mengerti juga. Kita berdemonstrasi menghadap Tuhan, cocok sekali. Di dunia dulu dengan berdemonstrasi saja banyak yang kita peroleh dan lain-lainnya. Kitabmu kami hafal di luar kepala, tak sesaat sedikit pun kami tidak membacanya. Akan tetapi Tuhanku yang Maha Kuasa, setelah engkau kami panggil kemari, engkau masukkan kami ke neraka. Dan negara lain, ya Tuhanku, sungguh laknat para penjajah itu Tuhanku. Dan dari hasil tanahmu, mereka yang mengeruknya dan diangkut ke negerinya, bukan? Benar Tuhanku, hingga kami tak mendapat apa-apa lagi.
Sungguh laknat mereka itu. Di negeri yang selalu kacau itu, hingga kamu dengan kamu selalu berkelahi. Sedang hasil tanahmu, orang lain juga yang mengambilnya, bukan? Benar Tuhanku. Tapi bagi kami soal harta benda itu kami tak mau tahu. Yang penting adalah kami menyembah dan memuji Engkau. Kau rela tetap melarat, bukan? Benar. Kami rela sekali Tuhanku. Karena kerelaanmu itu, anak cucumu tetap juga melarat, bukan? Sungguh pun anak cucu kami itu melarat, tapi mereka semua pintar mengaji. Kitabmu mereka hafal di luar kepala. Tapi seperti yang kamu juga, apa yang disebutnya tidak dimasukkan ke hatinya, bukan? Ia bertanya saja kepada malaikat yang mengiring mereka. Salahkah menurut pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan di dunia? Tanya Haji Saleh. Tidak, kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau tak sembahyang. Tapi kau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, hingga mereka itu kocar kacir selamat. Terima kasih untuk Mas Ami. Cerkak, karya Anjar Ani yang pernah dimuat di Penyebar Semangat edisi 12 tahun 2006. Judulnya Sinden. Mas oleh protes. Mangkeling mangkel ora kaya wong lagi pegel. Gelaning gelo ora kaya diblenjani tresno. Ora peduli bagus apa elek, ora peduli pinter apa butuh. Kabeh sami mawon. Jas buka iket blangkon sama juga sami mawon. Dek wingi yang disawang katon Edipeni ning saiki kok ora Edipeni. Dek mben sawangane gemesake ati ning saiki kok mboseni. Anjasmara melek ora turu nanging atine bingung uleng-ulengan. Kae pacarmu barang wis do ngenteni ana ndopo. Sumani nerangake. Krungu wangsulane Sumani ngono mau, Anjasmara gregah tangi. Pacare teko edanane. Perlu diaturake ing kene sing jenenge Anjasmara kuwi dudu Anjasmara Arimami jaman Minak Jingga lan Damarwulan. Mula akeh wanita penontoni campursari sing padha ngeses. Bejamulan bulan duwe pacar wae kok bagus, gede tur bagus. Ya wis bejane Wulandari, duwe yang wae bagusé setengah mati tur dasare tunggal sak kuliahan ing Sekolah Tinggi Seni Indonesia ing Kutha Solo. Nimbengoki Anjasmara tangi, kowe kok kandha pacarku mrene? Latune Anjasmara karo Pramud. Ini rak syukuran mergo Anjas karo Wulan wis putus. Halo. Oke bos, bener aku 33. Durung pikiran liya. Yen dheweke balen karo Wulandari, lanjur nani piye? Loro-lorone sinden campursari, ayune padha dene leh uleng-ulengan. Anjas mung ngeses-ngeses karo gedrung-gedrung. Ana apa to, Mas? Pitakone nani alon karo mesem. Anjas mung mengo karo gleges. Pipimu kuwi lho, yen mesem dekik gregetne. Celakune sak kecekele wae timbang ora mangsuli. Ah, Mas Anjas, nani bales karo jiwit lengen. Sing dijiwit isih bingung. Tutel. Matur sembah. Gumiraji Dharma dalam jazz, parfum dan insiden.
dalam bab sudah 5 bulan aku menganggur. Dia punya daya tarik yang kuat, terutama kalau berada di atas panggung. Jadi ketika aku mengenalnya, dia sudah mengundurkan diri dari dunia ini. Dia menyimpan sejumlah rekaman video penampilan